Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan lindungan dan kesehatan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajarnya walaupun dunia masih dilanda oleh pandemi COVID-19 dan pembelajaran masih belum bisa menggunakan tatap muka. Bapak doakan semoga cita-cita yang kalian impikan dapat tercapai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa masing-masing. Ya, pertemuan kali ini kita membahas bab baru yaitu bab statistika, di mana pembahasannya itu adalah unsur-unsur yang ada dalam statistika atau istilah dalam statistika, penyajian data dalam bentuk diagram dan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi. Langsung saja ke materi. Yang pertama, statistika. Statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan suatu data. Jadi, untuk mendapatkan data tersebut, perlu adanya perencanaan, lalu mengumpulkannya dan menganalisisnya, kemudian memberikan kesimpulan akhirnya. Istilah dalam statistika yang pertama itu adalah datum. Datum itu adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang berupa angka, simbol, atau bahasa atau sifat. Yang kedua itu adalah data. Data itu adalah kumpulan beberapa datum atau informasi yang didapat dari hasil pengamatan yang telah dikumpulkan. Contohnya adalah data di samping ini. Ini adalah contoh data jumlah siswa kelas 10. Misalnya kelas 10 MIA 1 itu ada 30 orang jumlahnya, kelas 10 MIA 2 27 orang jumlahnya, kelas 10 IIS itu ada 31 orang, terus kelas 10 IA 1 29 orang, dan kelas 10 IA 2 29 orang misalnya. Jadi datum itu adalah informasi yang didapat dalam satu kelas. Nah, ini adalah datum, ini datum, ini datum, ini datum, ini datum. Jadi dalam data ini ada 5 datum yang didapat. Sedangkan data itu adalah keseluruhannya. Keseluruhan dari data ini. Ini adalah data. Kemudian lanjut, yang ketiga ada istilah populasi. Populasi itu adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek. Terus yang keempat ada sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang diperoleh dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Jadi populasi itu adalah objek keseluruhan, sedangkan sampel itu adalah perwakilannya. Contohnya adalah Pilpres tahun 2019. Populasi itu adalah hasil akhir atau real count Pilpres 2019 yang dilakukan oleh KPU. Jadi itu objeknya itu adalah seluruh warga negara Indonesia yang terdaftar atau seluruh TPS. Itu adalah populasinya. Sedangkan sampel adalah hasil quick count atau hitung cepat Pilpres yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Pilpres 2019 hanya mengambil beberapa pemilih di seluruh daerah atau beberapa TPS. Jadi misalnya seluruh TPS atau seluruh TPS ada 500.000, itu adalah populasinya. Sedangkan sampel itu adalah hanya mengambil 20.000 TPS. Atau populasi itu adalah seluruh warga negara Indonesia yang terdaftar, itu ada 150 juta misalnya. Jadi populasi yang dilakukan oleh penghitungan yang dilakukan oleh KPU itu adalah 150 juta orang keseluruhan. Sedangkan sampel atau hasil quick count atau hitung cepat itu hanya 10 juta orang yang diambil dari seluruh daerah, tapi hanya mewakili saja. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram itu adalah grafik atau gambar berisi keterangan yang menjelaskan mengenai sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Jadi diagram juga bisa diartikan sebagai sebuah gambaran yang dibuat dan diolah menjadi sebuah grafik, tabel, garis, atau lainnya dengan tampilan menarik dan mudah dipahami. Jadi penyajian data dalam bentuk diagram itu agar mudah dipahami orang.
Di sini ada 3 pembahasan dalam bentuk diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram batang itu adalah suatu gambar atau grafik yang menunjukkan angka dengan menampilkan grafik berupa bentuk persegi, balok, atau bujur sangkar. Diagram batang memiliki 2 bentuk berdasarkan garis, yaitu vertikal atau tegak dan horizontal atau datar. Yang kedua, ada diagram garis. Diagram garis ini disajikan dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik dan bisa disajikan dalam bentuk data tunggal ataupun data berkelompok. Terus yang ketiga, ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu disajikan dalam bentuk lingkaran. Setiap bagian yang berasal dari daerah lingkaran akan menunjukkan bagian-bagian dari keseluruhan data. Penyajian diagram lingkaran dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, ada diagram lingkaran yang berbentuk derajat, dan juga yang kedua ada diagram lingkaran yang berbentuk persen. Contohnya diberikan jumlah data seperti di bawah ini. Daftar berat badan 30 siswa SMPN 1 Bandung. Misalnya ada 43, 40, 42, 42, 43, 44, 41, 44, 43, 42, 42, 43, 41, 40, 42, dan seterusnya. Sajikan dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran. Sebelum membuat diagram, terlebih dahulu buat ke dalam bentuk tabel atau dikelompokkan. Jadi data-data yang diperoleh ini dikumpulkan, yang 40 hanya 40, 40 kg hanya 40 kg, 41 hanya 41, tabel nomor 1 40 kg. Lihat 40 kg ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi frekuensinya ada 5. Yang kedua 42 ada 5 juga. Terus 43 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 44, 43, 42 sama 7, 7. Dan 44 ada 6. Ada 6 frekuensinya. Jadi jumlahnya ada semuanya ada 30. Ini contohnya. Jadi di bawah ini adalah berat badannya, sedangkan yang di samping adalah banyaknya siswa. Tinggal buat batang dari 40 kg. Dari tadi berapa jumlah siswanya, itu sampai situ garisnya. 40 kg tadi 5. Terus 41 buat batang, panjang batang ke 5 juga karena frekuensinya tadi juga 5. Terus 42 tadi 7. 43 7. Dan 44 itu ada 6. Apabila horizontal, maka sebaliknya. Batang-batang ini membentuk sebuah horizontal. Cik, 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 cik. Kemudian untuk diagram garis, dengan menggunakan diagram batang juga bisa dibuat sebuah garis dari titik 40 kg ke 41 kg, terus buat garis lagi ke garis lurus ke 42 kg ke titik puncaknya, kemudian ke 43 dan ke 44. Contohnya seperti ini. Titik. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini ada terbagi menjadi dua tadi. Yang pertama bisa menggunakan rumus yang 360 derajat, yang kedua dengan 100%. Yang pertama rumusnya banyak data itu dibagi dengan total data keseluruhan terus dikali dengan 360 derajat. Yang kedua juga banyak data dibagi dengan total data keseluruhan dikali dengan 100%. Di sini saya menggunakan yang 360 derajat. Tadi berat 40 kg, tadi total frekuensinya ada 5 di 40 kg dan total keseluruhan ada 30. Jadi 5 dikalikan dengan 360 dibagi dengan 30 hasilnya 60 derajat. Yang kedua 41 juga sama. Terus 42 kg tadi totalnya ada 7 frekuensi dan total keseluruhan 30 dikalikan kemudian dibagi dengan 30 hasilnya 84. 43 kg juga sama. Terus 44 kg 6 dibagi dengan 30 dikali dengan 360 derajat sama dengan 72. Menggunakan busur lingkaran, sesuaikan berat 40 kg 60 derajat, 41 kg 60 derajat, 42 kg 44 derajat, 43 kg 44 derajat, dan 44 kg 72 derajat. Menggunakan penggaris busur. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Terus yang ketiga ada menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi, histogram, polygon, dan OGIF.
Tabel distribusi frekuensi. Sebelum ke sana, data itu ada terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal itu adalah data yang digunakan untuk menyajikan data yang sedikit atau objeknya yang sedikit, kurang dari 30. Contohnya seperti pada slide kelima tadi, diberikan jumlah data seperti di bawah ini, daftar berat badan 30 siswa, SMPN 1 Bandung. Pada slide kelima tadi menggunakan data tunggal. Tabel distribusi frekuensi itu adalah data yang diperoleh dari penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu atau data berkelompok tersebut. Itu daftar yang memuat data berkelompok disebut dengan distribusi frekuensi. Jadi dalam distribusi frekuensi itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada kelas-kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Yang selanjutnya akan dibahas dalam minggu berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jadi ilmu statistika itu pada zaman sekarang ini sangat terpakai. Misalnya saja hampir semua, ya semua, bisa dikatakan semua perusahaan-perusahaan itu menggunakan ilmu statistika ini untuk menghitung keuntungannya per bulannya berapa, habis itu kerugiannya, untuk membayar pajak juga berapa. Jangan lupa belajarnya tetap semangat, pahami juga di buku yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.